nama saya Sri Budi Astuti. Saya biasa dipanggil Sri Budi. Di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana berkebun di sekitar rumah untuk menyediakan makanan yang kita biasa makan sehari-hari. Oke, tapi sebelum saya lanjut ke hal-hal apa yang harus kita persiapkan sebelum berkebun, saya ingin bercerita bahwa saya sudah melakukan bertanam tentang aneka sayuran, kemudian memelihara ayam, kemudian memelihara ikan. Itu sudah saya lakukan sejak kecil. Itu karena memang kondisi keluarga saya waktu itu juga melakukan hal-hal tersebut dengan alasan ekonomi, alasan kesehatan dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dulu tentang hal yang paling penting sebelum kita melakukan berkebun di sekitar rumah, yakni tentang pengenalan aneka jenis bibit atau benih tanaman yang kita bisa tanam dan kita persiapkan untuk kita tanam di periode berikutnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan berbagai karakter jenis benih, kemudian bagaimana melakukan treatment supaya dia dapat tumbuh dengan baik, serta bagaimana cara menyemai, kemudian cara menanam dan sebagainya. Oke, kita mulai saja. Baik, di sini ada beberapa jenis, beberapa benih yang saya punya dengan karakter masing-masing dan dari perolehan dari beli, kemudian dari menyiapkan atau memelihara sendiri sampai tua dan sampai siap dijadikan benih seperti ini. Ini hasil peliharaan, kemudian ini juga hasil dari berkebun yang sebagian saya siapkan untuk jadikan benih. Kemudian ada juga yang membeli seperti ini dalam kemasan seperti ini yang memang sudah dari pabriknya, dari perusahaan benih maksud saya. Kemudian ini ada beberapa yang saya beli secara online dengan kemasan repacking seperti ini. Jadi isinya ada hanya sesuai dengan berapa banyak yang saya butuhkan. Oke, kemudian ini juga ada beberapa benih yang saya dapat dari pertukaran benih antar pencinta berkebun, dan ini juga hasil bertukar benih, kemudian ini hasil seleksi sendiri. Oke, sebelum beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah di sini ada beberapa jenis benih. Untuk pekebun awam seperti saya, itu benih saya kelompokkan menjadi benih yang berkulit keras seperti ini, paria, kemudian oyong, kemudian ini ada biji kelor, kemudian ada berkulit keras lagi, itu ada, jangan lupa ada biji tomat, saya kategorikan keras. Kemudian ada benih terong, ini juga saya kategorikan benih keras. Kemudian benih yang berkulit lunak, ini seperti misalnya kangkung, kemudian ada jagung, ini jagung, ada jagung, kemudian aneka sawi-sawian seperti ini, ada aneka sawi-sawian ya, seperti ini, sawi, ini sawi, kemudian ini ada basil atau kemangi dan saudara-saudaranya. Kemudian ini tadi jenis sawi-sawi yang saya sampaikan seperti ini. Kemudian ada bayam, kemudian kecipir, ini juga meskipun bagian luarnya keras, saya kelompokkan sendiri sebagai benih yang berkulit lunak, karena kalau dibuka di dalamnya dia hanya akan seperti biji kacang-kacangan seperti ini. Saya sengaja menyimpan sekalian dengan potnya ini, kemudian saya masukkan lemari es bagian bawah supaya dia lebih awet dibandingkan jika saya kupas terlebih dahulu.
Oke, tadi sudah saya kelompokkan benih keras maupun benih lunak. Nah, untuk benih keras seperti oyong, kemudian seperti biji kelor, kemudian paria, kemudian ada tomat dan cabai, itu harus kita persiapkan sebelum menyemai. Itu kita rendam dulu dalam air dingin, kemudian tidak mengandung garam, itu minimal 2 jam. Tapi saya biasa merendamnya dalam waktu 4-6 jam supaya dia cukup lunak, kemudian baru kita semaikan ke pot-pot atau ke wadah-wadah semai individu. Nah, untuk yang berkulit lunak seperti sawi, ini biasa kita langsung kita siapkan juga. Saya lebih senang menyemai dengan sistem satu lubang semai, satu wadah semai kecil itu dengan 1 biji. Agak jelimet sih, tetapi dengan cara seperti itu kita lebih bisa mengontrol berapa banyak biji yang kita semai itu yang jadi tanaman maupun yang tidak. Jadi secara tidak langsung kita sudah bisa melihat atau memperhitungkan seperti apa kualitas benih yang kita punya. Kemudian untuk jenis kangkung, karena dia biasanya ditanam secara massal, kemudian dipanen juga dengan dicabut, lebih baik dia langsung ditanam di wadah yang besar, misalnya di pot, di ember, atau langsung di lahan. Kemudian bayam, ada kemangi juga, karena cara nanamnya lebih mudah. Ini bayam cabut ya, bukan bayam potong. Itu lebih baik kita langsung tanam di persemaian. Maksud saya langsung di lahan atau di pot, atau ini dengan cara menaburkan di atas permukaan tanah, kemudian kita tutup dengan tanah tipis-tipis. Kemudian untuk kemangi, nah ini simple tetapi banyak orang butuh. Kalau kemangi, meskipun ini bijinya kecil, tetapi ketika tumbuh dia akan menjadi pohon yang besar. Ini lebih baik kita sebar dulu secara massal, kemudian baru kita semaikan, karena tanaman ini relatif mudah tumbuh. Oke, kemudian untuk ini saya di sini juga punya biji mentimun. Mentimun ini besar, bisa ditanam langsung di lahan. Kulitnya tipis, jadi tidak perlu ditreatment dengan direndam atau dengan bahan kimia, jadi langsung di lahan. Tetapi karena dia kalau biasa yang saya praktekkan, karena dia itu tumbuhan awalnya atau ketika masih muda itu akan berbatang lunak, saya lebih suka juga menyemainya dengan menggunakan pot individual. Kemudian kalau jagung, kalau kita hanya menanam sedikit, kemudian rencananya hanya akan di pot, lebih baik kita semaikan juga, karena supaya kita bisa ngontrol. Oh, ini jenis, kebetulan di sini jagungnya misalnya ini ada bermacam-macam jenis, bermacam-macam warna, jadi kita bisa tandai ini misalnya jagung merah, kemudian jagung ketan, kemudian ini jagung lokal di Jawa Barat juga jadi satu. Jadi bisa kita semai sambil kita beri nama dan sebagainya. Mungkin itu tentang benih yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini, dan mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan video-video berikutnya.